Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember Sepekan. Saudara, penangkaran burung berkicau jenis murai batu medan di Jember semakin berkembang pesat. Burung endemis di hutan tropis Kalimantan ini memiliki harga jual yang tinggi sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya. Jumlah penangkar burung murai batu medan di Jember semakin banyak. Salah satunya Galih Ferdianto, warga Jalan Sriwijaya, Jember. Berawal dari hobi, Galih kini mencoba mengembangkan bisnis penangkaran burung murai batu medan. Awalnya Galih mempunyai sepasang indukan jantan dan betina, lalu berkembang menjadi 9 pasang murai batu medan berkualitas super. Penangkaran murai batu medan ini membutuhkan dana besar dan mental yang kuat, karena tingkat kegagalannya cukup tinggi dan harga sepasang indukan mencapai puluhan juta rupiah. Agar penangkaran berhasil, maka konstruksi dan kelembapan udara kandang harus disesuaikan seperti habitatnya di hutan tropis. Pemberian pakan juga bervariatif, mulai dari kroto, jangkrik, dan ulat. Untuk proses perjodohan diperlukan waktu sekitar 1,5 bulan. Satu ekor indukan betina dapat menelurkan 2 hingga 4 anakan. Galih berhasil mengembangbiakan 5 hingga 8 anakan setiap bulannya. Satu ekor burung berumur 1 bulan dapat dijual dengan harga 6 juta rupiah. Kini Galih bisa mendapatkan omset 20 juta rupiah. Saya melihat sisi positif dari penangkaran itu. Yang pertama, positifnya itu dari penangkaran ini saya bisa mengendalikan populasi murai batu agar tidak punah dan bisa dinikmati cucu kelak saya nanti. Yang kedua, itu adalah saya bisa membudidayakan, katanya untuk melihat pasarnya anakan murai batu ini lumayan gitu loh. Dari tahun ke tahun murai batu ini harga pasarnya tidak pernah turun gitu loh. Bagus ya. Selain untuk berbisnis, penangkaran ini juga sebagai upaya pelestarian burung murai batu medan yang semakin sulit dijumpai di habitatnya. Burung murai batu medan merupakan burung cerdas dengan fisik bagus serta ekor yang panjang hingga mencapai 27 cm. Murai batu medan juga pandai menirukan berbagai macam suara hewan dan suara alam di sekitarnya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang perajin di Jember, Jawa Timur membuat pesawat dari rangkaian kayu dan kertas layang-layang. Pesawat ini mampu terbang stabil selama 20 detik dengan menggunakan energi kinetik tali karet. Kini pesawat mainan ini dipasarkan hingga luar negeri. Oni Saputra dibantu istrinya memproduksi kerajinan pesawat kertas di rumahnya, Desa Suci Panti, Jember. Mainan tradisional ini dibuat dari rangkaian kayu balsa dan kertas layang-layang. Kayu balsa sendiri merupakan sejenis kayu ringan, berharga murah dan biasanya digunakan untuk stik es krim. Proses pembuatan pesawat ini cukup sederhana. Awalnya, gambar bentuk pesawat di kertas skala dan potong kayu balsa sesuai ukuran. Selanjutnya, tempelkan kayu hingga membentuk kerangka pesawat. Bagian terpenting berikutnya adalah akurasi ukuran bagian pesawat dan ekor pesawat agar mainan bisa terbang sempurna. Selanjutnya, rangka pesawat ditutup dengan kertas layang-layang menggunakan lem. Dan mainan tradisional ini siap terbang selama 20 detik dengan mengandalkan energi kinetik tali karet. Mudah. Yang penting itu tahu konsepnya, jadi bagaimana mengatur keseimbangan antara jarak sayap dan ekornya, kesesuaian antara sayap dan ekornya, terus kemampuan baling-balingnya dengan tenaganya, sehingga memungkinkan pesawat itu bisa betul-betul terkondisikan untuk terbang. Untuk pasar luar negeri kita nyoba sudah kontak di Venezuela, di salah satu orang teman di Facebook. Terus untuk di Indonesia sendiri saya baru mengenalkan di Jakarta, di Bogor, terus di Semarang juga, kemarin di Solo. Mainan tradisional ini mampu bersaing dengan mainan terbang elektronik buatan pabrik. Pemasarannya pun tidak hanya dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri dengan harga jual Rp15.000 per unit.
Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Ya saudara, selain perajin pesawat kertas, ada juga perajin batik. Di Jember, Jawa Timur, corak batik terinspirasi oleh kebudayaan yang hidup di masyarakat setempat. Ada batik bercorak jamu gendong hingga batik bermotif kesenian jaranan. Anda penasaran dengan keunikan batik tersebut? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Imron Fahim beserta juru kamera Ronaldo Seda. Jika di daerah lain batik lebih dominasi dengan tokoh pewayangan, benda pusaka, dan juga keindahan alam, batik di Jember, Jawa Timur memiliki corak khas tersendiri dan juga berbeda dengan daerah lain. Batik di daerah ini lebih terinspirasi oleh kesenian, tradisi, dan budaya yang hidup di daerah Jember, seperti batik jamu gendong, batik kesenian jaranan, batik rokok cerutu, dan batik Batari Bumi Labako. Seperti yang ada di belakang saya ini. Gerai Batik Noto Hadinegoro di Wirologi Sumbersari Jember tak pernah berhenti untuk berkreasi membuat corak batik terbaru. Kali ini perajin setempat membuat corak baru bertemakan kearifan lokal. Perajin mampu membuat corak batik bernilai seni tinggi yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat sekitar. Ada batik bercorak jamu gendong yang terinspirasi dari penjual jamu di sekitar kota Jember. Ada juga batik bercorak kesenian jaranan yang terinspirasi dari kesenian masyarakat di Jember Selatan, khususnya di daerah Ambulu. Lalu ada batik bercorak Batari Bumi Labako, sebuah corak yang terinspirasi oleh kekayaan tanaman tembakau di Jember. Ada juga corak kesenian Tari Labako dan Remo yang pengerjaannya masih dalam proses. Seluruh corak batik ini diproduksi secara manual, yakni digambar dan dicanting menggunakan jari jemari para perajin. Untuk menghasilkan kualitas warna yang hidup, para perajin harus mampu meracik warna secara tepat. Lalu proses pewarnaan juga dilakukan secara perlahan dan berhati-hati. Agar warna tidak mudah rusak, kain batik harus dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Lalu dicuci untuk melepas bekas cantingan atau lilin malam. Selanjutnya jemur kembali kain batik hingga kering. Lalu kain batik siap dipasarkan. Pembuatan batik bercorak kebudayaan lokal ini untuk menegaskan identitas batik khas Jember atau Pandalungan. Selain itu juga untuk memperkaya khazanah batik Nusantara yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Pembuatan motif sendiri terinspirasi oleh kearifan lokal yang ada di Jember, dan juga kami mengangkat budaya yang ada di Jember. Dan mungkin salah satu ide terbaru kami adalah kami ingin menciptakan satu kultur baru di batik kami yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Untuk koleksi 2017 ini kami sengaja mengangkat salah satu motif andalan kami, yaitu Batari Bumi Labako, karena bagaimanapun kita tinggal di Jember dan kita harus merawat, mencintai bumi Labako ini. Dan saya menginspirasikan bahwa ada dewa atau dewi yang turun ke bumi Labako atau bumi Jember ini. Perajin batik Noto Hadinegoro mampu memproduksi 40 batik tulis dalam sehari. Karya batik mereka kini dipasarkan hingga ke sejumlah kota besar seperti Bali, Surabaya, dan Jakarta dengan omset jutaan rupiah per bulan. Inilah batik karya para perajin batik Noto Hadinegoro Jember, Jawa Timur. Terinspirasi dari kehidupan masyarakat sekitar, mereka mampu menciptakan sebuah batik yang bernilai seni tinggi. Jika Anda berkunjung ke Jember atau akan berlibur ke Jember, tidak ada salahnya untuk membawa oleh-oleh batik khas Jember. Harganya cukup bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga jutaan rupiah.
Imron Fahim, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Jember Sepekan episode hari ini. Saya Angga Wisudawan, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.